nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ini fasal. Halaman 16. Faslun, ini fasal. Fi makna kalimat tauhid, tentang arti kalimat tauhid. Fi makna kalimat tauhid, tentang arti kalimat tauhid. Tentang arti kalimat tauhid. Fi makna kalimat tauhid, yang dalam kurung. Tentang arti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? Alhamdulillah itu namanya hamdalah. La ilaha illallah. Wa mana la ilaha illallah, adapun arti la ilaha illallah. Adapun arti la ilaha illallah. Adapun arti la ilaha illallah, la ma'buda, yaitu tidak ada Tuhan yang wajib disembah. La ma'buda, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Bihakin, secara hak. Bihakin, secara hak atau dengan hak. Fil wujudi, di dalam wujud. Fil wujudi, di dalam wujud. Illallahu, kecuali Allah. Illallahu, kecuali Allah. Jadi maksudnya apa? Bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah secara benar, secara hak, di dalam adanya alam semesta ini, di dalam wujud adanya itu, kecuali siapa? Allah. Gak ada Tuhan yang pantas selain Allah yang disembah, itu gak ada. Mau orang agama yang lain yang mereka yakini, kita tetap harus meyakini bahwa agama kita yang paling benar, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya, itu tentang arti kalimat tauhid. Faslun, ini fasal. Faslun, ini fasal. Fi alamatil bulughi, tentang tanda-tanda balik. Fi alamatil bulughi, tentang tanda-tanda balik. Karena kenapa bahas balik? Karena seseorang yang belum balik itu belum wajib melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Tapi kalau ngelakuin gimana? Orang belum balik tapi ngelakuin sholat, ngelakuin zakat, ngelakuin puasa, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Cuma kalau dia belum balik terus dia ninggalin, itu enggak apa-apa.
Paham nggak? Kalau udah balik, udah mulai ditulis amalannya. Ya, udah mulai ditulis amalannya. Kalau taat dapat pahala, kalau maksiat dapat dosa. Alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik. Alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik. Alamatul bulughi, adapun tanda-tanda balik. Ada tiga. Ada beberapa. Salasun, ada 3. Jadi itu tanda-tandanya. Misalnya satu tanda saja itu sudah ada, berarti sudah balik. Bukan berarti harus 3-3-nya. Saya ulangi lagi, tanda balik ada berapa? 3. Apakah semuanya harus dialami sehingga disebut balik? Salah satunya adalah cukup itu dia bisa disebut balik. Nah 3 ini itu bisa dialami oleh perempuan. Tapi kalau laki-laki yang dialami cuma 2 doang. Yang satu nggak mungkin dialami oleh laki-laki, yaitu apa? Nah itu. Tapi kalau duanya itu laki sama perempuan bisa mungkin terjadi. Tapi kalau yang terakhir yang haid itu hanya perempuan. Bagaimana Ustadz sekarang nih katanya artis Lucinta Luna, pernah denger nggak? Transgender ya nggak? Dia tadinya laki. Saya follow. Astagfirullahaladzim. Prasetyo, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Prasetyo. Katanya mau menikah sama laki-laki, orang bule. Padahal dia transgender dari laki-laki jadi perempuan. Terus katanya mau berencana punya anak. Ya Allah, logika aja, laki punya anak gimana? Laki bisa hamil haid aja enggak. Loh Ustadz, reproduksinya sudah dioperasi. Alat kelaminnya udah dioperasi Ustadz misalnya, ya Kak. Tapi tetap tidak akan bisa melawan yang namanya ciptaan Allah. Yang namanya laki-laki itu membuai, bukan dibuai gitu. Jadi yang disebut, mereka mengaku ada orang yang disebut waria misalnya. Tahu waria? Nah, tahu nggak? Ada orang laki-laki mungkin jiwanya feminim, tahu nggak feminim? Jiwanya itu ke perempuan kayak gitu loh, kumpulnya sama perempuan. Nah, terus dia akhirnya pengen jadi seorang perempuan, akhirnya jadi bencong ya nggak? Terus dia mengaku dia jadi waria. Ada lagi yang perempuan, Betit. nah, ada yang perempuan pengen jadi laki-laki, tomboy. Mereka terus mengaku jadi waria. Enggak bisa. Orang yang disebut waria, nama dalam bahasa Arab itu khunsa, itu yang mempunyai 2 alat kelamin. Dengerin. Orang yang disebut waria dalam bahasa Arab itu yang mempunyai 2 alat kelamin. Ada mungkin nggak terjadi? Mungkin terjadi. Ada orang yang punya 2 alat kelamin. Itu pun 2 alat kelamin ini pasti yang berfungsi cuma 1. Pasti yang berfungsi cuma 1. Makanya kalau khunsa atau waria ini, kalau dia punya 2 alat kelamin, yang berfungsi yang mana nih? Kalau yang berfungsi alat kelamin laki-laki dia disamakan dengan laki-laki. Kalau yang berfungsi alat kelamin perempuan disamakan dengan perempuan. Tapi kalau mukanya saya misalnya alat kelaminnya laki, tapi mukanya bukan cewek gimana? Ya nggak apa-apa, itu namanya hati-hati, tapi apalagi di pesantren. Hati-hati. Hati-hati. Yang cowok tapi berparaskan cantik ya nggak? Hati-hati. Jangan sampai, makanya itu
dengerin, ada laki-laki yang berbarakan cantik itu kadang-kadang nggak boleh dilihat bisa. Hah? Ada. Namanya amrot. Laki-laki yang menyerupui perempuan. Memang wajahnya cantik wajahnya. Tapi laki. Tapi laki ternyata. Tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun. Sampai apa itu? Tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurnanya umur 15 Sempurnanya tahun. umur 15 tahun. Kalender hijriahnya ya, bukan kalender nasionalnya. Kalender hijriahnya dia genap umur 15 tahun. Dia mau entah itu mimpi atau belum, haid atau belum, itu laki atau perempuan yang sudah sampai umur 15 tahun disebut apa? Balik. Balik. Fi zakari bagi laki-laki, ya enggak? Fi zakari Bagi laki-laki. bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan. Wal unsa dan perempuan. Fi zakari bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan. Nah, Ustaz, misalnya kapan mulai dihitungnya? Misalnya si apa namanya siapa? Bisa. Hah? Bisa. Kok Isan ini? Bukan. Fawaz. Nah. Ustadz, saya belum 15 tahun karena saya lahirnya tepat jam 12 siang tadi. Maksudnya 15 tahun yang lalu, kamu jam 12 siang, kamu jam 12 siang nih, kamu lagi proses lahiran. Lagi proses keluar kepalanya dulu. Ya enggak? Jam 12 siang. Nah, jam 12 lebih 5 menit baru dia keluar seluruh badannya. Nah, kamu mulai umur 15 tahun itu apakah pas jam 12 mulai lahir kepalanya dulu atau setelah keluar badan semuanya? Badan semuanya. Nah, lahir semua badan dulu baru itu kamu disebutnya mulai umur itu. Jam 12 lebih 5 menit itu setelah 15 tahun, jam 12 lebih 5 menit itulah kamu baru disebut paham? Jadi seluruh badan kita saatlah terbayangkan enggak? Enggak? Ya, kira-kira begitu. Walihtilamu dan mimpi basah. Walihtilamu dan mimpi basah. Tsunami. Siapa yang pernah mimpi basah? Saya sudah mimpi basah. Kelas aja udah mimpi basah kamu. Kamu fi zakari bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan. Fi zakari bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan. Litis aisinina karena umur sudah 9 tahun. Hah? Karena umur Litis insinina karena umurnya 9 tahun. 9 tahun ke atas biasanya sudah mimpi, bukan batasannya ya, bukan umurnya ya. 9 tahun apa 19 tahun? 9. Oh, iya. Biasanya laki atau perempuan setelah umur 9 tahun, jangan nunggu umur 15 tahun dulu, tapi jangan-jangan umur 10 tahun dia udah mimpi berarti sudah balik. Umur 11 tahun dia udah mimpi. Umur 12 tahun nih kalian nih. Kamu mimpi basah umur berapa? 6, 12. Kelas 6 umur 12 tahun, Ruan. Ya. Mimpi basah. Yang tanya apa itu mimpi basah, nanti kalian yang sudah tahu ya udah jangan diceritain ke teman yang lain. Nanti yang belum tahu nanti akan ngalamin sendiri. Apa Ustaz maksudnya ngompol? Bukan ngompol ya. Mimpi basah itu bukan Oh, apa bukan Ustaz mimpi ngompol. basah? Hah?
Yang intinya kamu mimpi sesuatu, lalu setelah itu kamu bangun-bangun menemukan bercak-bercak ya, ini menemukan bercak-bercak di celana kamu atau di mana? Di sarung kamu. Yang dimana saat keluarnya mimpi basah keluar dari punya kita itu keluarnya enak, udah gitu aja ya. Sama dulu saya kayak gitu nanya sama guru saya, Ustadz mimpi basah itu gimana? Mimpi apa sih? Penasaran karena belum pernah. Kata guru, udah kamu nanti ngalamin sendiri. Hah? Nggak usah, kan masing-masing sendiri-sendiri itu Rafi, beda-beda ya. Ya. Yang pasti mimpi itu menjadikan kita balik. Ya otomatis jangan main-main kalau sudah balik. Sudah wajib ibadah, wajib sholat, wajib zakat. Zakat mah udah sejak kecil. Wajib puasa, ya. Semuanya yang kita lakukan sudah dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum balik mungkin kalian misalnya diajak sholat sama orang tua kalian sebelum balik nih, itu kembalinya pahalanya ke orang tua kalian. Tapi ketika sudah balik itu pahalanya kembali ke kalian sendiri, dosanya juga. Hah? Ngeceknya apanya? Ya intinya kamu mimpi, yang ngeceknya basah aja, tapi bukan sebasah ngompol ya, kalian pasti. Nah, nggak usah diceritakan, setiap masing-masing ceritanya berbeda-beda ya. Nah setelah mimpi basah itu kalian wajib terus mandi. Nanti setelah bab ini atau kalau setelahnya ini ada istinja, lalu ada apa lagi? Ada mandi ya. Nah terus wajib mandi ya, wajib mandi namanya mandi besar. Wal haidu dan haid. Wal haidu dan haid. Wal haidu dan haid. Fil unsab khusus bagi perempuan. Fil haidhi khusus perempuan. Litis isinina karena umurnya sudah 9 tahun. Karena umurnya sudah 9 tahun. Karena umurnya sudah 9 tahun. Faslun ini fasal. Faslun ini fasal fi apa? Syurutu ijza'il hajari, tentang syarat-syarat batu yang digunakan, batu yang cukup digunakan, batu yang cukup digunakan. Ya jangan tidur di toilet. Batu yang cukup untuk digunakan
fil istinja'i dalam istinja. Dalam istinja. Fil istinja'i dalam istinja. Tahu istinja enggak? Bahasa tanda kutipnya cebok ya, baik cebok dari buang air kecil maupun buang air besar. Istinja itu bahasa kitanya itu syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat dianggap cukupnya batu untuk istinja. Adapun syarat-syarat dicukupnya batu sebagai istinja untuk istinja. Dicukupkannya batu sebagai syarat istinja atau untuk istinja. Sama niyatun ada 8. Ayakuna bisalasati ajarin, hendaklah istinja dengan 3 batu. Hendaklah istinja dengan 3 batu. Ayakuna bisalasati ajarin, hendaklah istinja dengan 3 batu. Hendaklah. Hendaklah istinja dengan 3 batu. Hendak. Jadi jadi sebenarnya kalau kita kan alhamdulillah sekarang kan kalau bersihin pakai air kan. Kalau zaman dulu masih boleh pakai batu, tapi sekarang juga masih boleh. Makanya kalau di mall itu ada tisu, boleh nggak pakai tisu? Boleh bersuci pakai tisu. Hah? Nggak bisa. Ya makanya pakai tisu dulu, habis itu pakai air, paham nggak? Hah? Batunya yang buat bersin. Kayak misalnya begini nih. Kan ini kan bekasnya kan, ya enggak? Bekasnya pipis ya enggak? Itu batunya itu diginiin, dibuat gitu. Paham enggak? Nah, itu syaratnya yang pertama dengan 3 batu yang terpisah. Boleh enggak Ustadz misalnya 1 batu tapi kepalanya ada 3 sisi, paham enggak? Berbentuk segitiga gitu misalnya. Boleh asalkan yang bersih-bersih semua, maksudnya jangan 3 tapi kecil, ya sama aja. Yang lancip. Wa ayyung qal mahal wa ayyung apa bacanya gimana itu? Wa ayyung qiyal mahalla. Dan hendaklah batu membersihkan tempatnya. Wa ayyung qiyya, dan hendaklah batu membersihkan al mahalla, tempatnya, gitu aslinya. Maksudnya batu kan? Kok maksudnya batu gimana? Hendaklah batu membersihkan tempatnya, ya tempat bekas air kencing atau air besar ya, air kecil air besar ya. Wa alla yajifa, dan hendaklah belum kering. Wa alla yajifa dan hendaklah belum kering. An najisu, najisnya.
Nah, kalau air kencingnya udah kering atau pupnya ya, atau pupnya udah kering ya gimana? Mau dibersihin. Syaratnya itu masih basah. Wa alla yantakila, dan hendaklah najis belum berpindah. Dan hendaklah najis belum berpindah. Wa alla yantakila, wala yantakila. Dan hendaklah najis belum berpindah. dan hendaklah Belum pindah dan pindah. Wala yatro'a, dan tidak belum, sebentar. Bahasa Indonesianya susah. Wala yatro'a, dan tidak wa alla yatro'a, dan hendaklah tidak kejatuhan, gitu aja deh bahasanya. Atau wa alla yatro'a, dan hendaklah tidak terjatuh alaihi, atas najis, akharu, najis yang lain. atas najis Alaihi, atas najis, akharu, najis yang lain. Datang baru maksudnya, atau maksudnya ketika kita udah pipis atau pup itu belum ada najis yang lain lagi. Syaratnya jangan ditimpa-timpa terus. Ketika kamu lagi pup mau kamu bersihin, tiba-tiba datang najis lagi, ya nggak bisa. Wala yujawiza, dan tidak melewati, dan najis tidak melewati. Wala yujawiza, dan najis tidak melewati safhatahu, pinggiran, dan tidaklah najis melewati safhatahu, pinggiran anusnya. pinggiran anus Pinggiran anusnya. Wa hasyafatahu, dan diangkat kitabnya tapi wahasyafatahu, dan helmnya, apa namanya, Kepala gajah ujung ya, dan ujungnya. wahasyafatahu, dan ujung jenis kelaminnya, Dan ujung jenis kelaminnya. dan ujung jenis kelamin depannya. Helmnya tahu kan helmnya? Ujung kepala, ujung alat kelamin depannya. Wala yusibu, dan tidak mengenainya. Wala yusibahu, dan tidak mengenainya. Wala yusibahu, dan tidak mengenainya. Ma'un, air. Ma'un, air. Wa antakunal ahjaru, dan hendaklah batu-batu tersebut. Wa antakunal ahjaru, dan hendaklah batu-batu tersebut. Ya, batu-batu tersebut. Hendaklah batu-batu tersebut. Tahirah.
Tahiratan suci. Tahir dan suci. Apa saat saya mau minum itu? Udah kan Ustaz? Cerita Ustaz.